Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal. Seperti yang kita ketahui dari beberapa sumber sejarah, ada 37 khalifah Abbasiyah yang pernah memerintah. Tapi dari 37 itu ada beberapa khalifah yang terkenal. Terkenal dari perangainya, jasanya, kepemimpinannya dalam memimpin suatu negara. Yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini seorang khalifah yang sangat cerdas dan tegas. Dia ini khalifah yang menentukan atau menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. Setelah dianalisa oleh para ahli sejarah, ternyata 7 kebijakan inilah yang menjadi penyokong, pendorong, dan pemberi motivasi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, Abu Ja'far Al-Mansur ini pernah menaklukkan kerajaan besar di Selat Bosporus yang dipimpin oleh Ratu Irene. Kemudian Ratu Irene ini membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far Al-Mansur. Bahkan Ratu Irene ini sampai-sampai menjual beberapa gereja hanya untuk mendapatkan emas untuk membayar kepada Khalifah Abu Ja'far. Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Tabatiba menceritakan kehidupan Al-Mansur. Al-Mansur itu adalah seorang raja yang agung, tegas, dan bijaksana, alim, berpikir cerdas, pemerintahannya rapi, amat disegani oleh rakyatnya karena baik budi pekertinya. Bahkan Ibnu Tabatabi mengutip kata-kata Yazid bin Umar bin Hubairah. Katanya mengenai Al-Mansur ini, sampai-sampai bilang seperti ini. Aku ini tidak pernah menjumpai seorang laki-laki pada masa perang atau masa damai yang siap siaga, yang lebih bijak dan lebih baik daripada Abu Ja'far Al-Mansur. Sampai diakui seperti itu. Kehebatan, kealiman, kebijaksanaan daripada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ini yang membuat dia menjadi salah satu khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya ada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini putra dari Al-Mahdi, yakni khalifah ketiga Bani Abbasiyah yang pernah memimpin selama 10 tahun. Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang dihormati, alim, dan sangat dimuliakan sepanjang usia kekhalifahannya. Dia ini bukan seorang raja saja, bukan seorang yang ahli dalam pemerintahan, bahkan beliau itu adalah seorang ulama, ahli ibadah. Bahkan diceritakan pada waktu ibadah haji, beliau itu sempat bersembahyang 100 rakaat setiap hari. Dan pergi menunaikan ibadah hajinya itu dengan jalan kaki. Semua perbuatannya, terutama dalam bersedekah, itu sama persis dengan pendahulunya, yaitu Al-Mansur. Beliau itu sangat pemurah, kasih sayang dengan harta bendanya yang dimilikinya itu. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid adalah suatu pemerintahan yang mencapai masa puncak pada masa Bani Abbasiyah. Kota Baghdad sebagai kota negara telah mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahan harta kekayaan dan kejayaan itu, akan tetapi semuanya dapat. Semua pembesar istana seperti pegawai-pegawai pemerintahan, panglima-panglima tentara, dan para pekerja istana lainnya. Di dalam kota Baghdad dibangun taman-taman kota yang indah dan saluran-saluran air yang lancar. Di zaman Harun Ar-Rasyid juga Baitul Mal itu diberikan kebijakan baru, yakni Baitul Mal harus menanggung narapidana dengan cara memberikan setiap orang atau setiap narapidana makanan yang cukup serta pakaian musim panas dan musim dingin. Karena pemurah hatinya itu dia nggak tega dengan
narapidana pada waktu itu. Sehingga Baitul Mal diberikan tugas untuk memberikan fasilitas atau fasilitas standar untuk seorang narapidana. Kemudian beliau juga mendirikan Baitul Hikmah, yang di sini sebuah institusi kebudayaan dan pikiran yang cemerlang pada zaman itu. Sehingga dulu itu banyak orang Eropa, pelajar-pelajar dari Eropa yang belajar ke Bani Abbasiyah, belajar di Baitul Hikmah itu, kemudian pulang lagi ke negaranya dan dikembangkan di sana. Yang inilah menjadi perintis Eropa dalam menuju masa Renaissance dan industrialisasi di Eropa pada abad ke-17. Nah, itu pada masa Harun ar-Rasyid. Kemudian selanjutnya ada Khalifah Al-Makmum. Khalifah Al-Makmum pernah berkuasa dan terkenal pada zaman Bani Abbasiyah. Dia dilahirkan dari seorang ibu hamba sahaya yang bernama Marojil. Dia dilahirkan 6 bulan lebih dahulu daripada saudara sebapak, yaitu Al-Amin. Sifat-sifat beliau sangat menonjol, diantaranya yaitu pemaaf. Beliau itu pernah memaafkan pemberontak yang bernama Fadli bin Ar-Rabi'iyah, yang telah menghasut komplotan penjahat untuk menentang dirinya. Pemberontak aja dimaafkan oleh Al-Makmum. Bahkan ada lagi juga yang pernah dimaafkan, yaitu Ibrahim bin Al-Mahdi, yang telah melantik dirinya sebagai khalifah di Baghdad. Padahal pada waktu itu Khalifah Al-Makmum sedang keluar kota. Nah, walaupun saudara-saudara Al-Makmum itu menghendaki Ibrahim itu untuk dibunuh, tapi Khalifah Al-Makmum bersikeras untuk memaafkan Ibrahim. Nah, kebaikan hati seorang khalifah waktu itu. Khalifah Al-Makmum termasuk khalifah memerintah pada saat keemasan Abbasiyah. Beliau juga seorang pecinta ilmu dan pemerhati masalah sosial seperti bapaknya Harun ar-Rasyid. Selanjutnya ada Khalifah Al-Muqtasim. Khalifah Al-Muqtasim ini nama aslinya adalah Abu Ishaq Muhammad Al-Muqtasim. Dia itu dibesarkan di lingkungan atau di suasana ketentaraan. Pada masa Khalifah Al-Makmun, Al-Muqtasim ini merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan. Karena sikap keberanian dan tegas itulah maka Khalifah Al-Makmun, yang termasuk juga kakaknya, melantiknya sebagai putra mahkota. Al-Muqtasim menjadi khalifah setelah kakaknya Al-Makmun wafat. Al-Muqtasim memerintah pada masa Abbasiyah, mengalami kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Beliau juga terkenal sebagai pecinta ilmu dan pengembang ilmu pengetahuan. Nah, itu termasuk di antara dari khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal. Telah kita pelajari jasa-jasanya, kebaikannya, profil-profil singkatnya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi contoh teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan, baik itu bermasyarakat atau kita dalam ketatanan pemerintahan. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.